Shalom, bersama saya Pendeta Lukas Subrastowo di RHKK, Renungan Harian Kristen dan Katolik, edisi pertama dengan judul Berhasil dan Beruntung. Jangan lupa like, silahkan subscribe, nyalakan juga belnya. Nats renungan hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang dalam hidupnya tidak ingin berhasil dan beruntung? Saya rasa semua orang tanpa terkecuali menginginkan kedua hal tersebut. Untuk berhasil, orang rela berjerih payah, kalau perlu banting tulang, berani bayar harga yang mahal untuk pendidikan sejak dini sampai perguruan tinggi, dan banyak hal lain yang dilakukan untuk meraih apa yang namanya keberhasilan. Kemudian, kata keberuntungan menjadi kata mujarab yang mengalahkan banyak hal dan juga dicari oleh semua orang. Keberuntungan dipandang lebih berharga dari sekedar kekayaan materi, jabatan, kehormatan, kepandaian, kemolekan fisik, bahkan kesehatan sekalipun. Maka kalau ingin sempurna, kalau bisa kedua hal tersebut diraih beriringan, yaitu keberhasilan dan keberuntungan. Alkitab mencatat sebuah janji yang Tuhan Allah nyatakan sendiri kepada Yosua, yang harus melanjutkan tongkat kepemimpinan dari Musa atas bangsa Israel ketika hendak memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tanah Kanaan menjadi titik tuju yang ingin diraih setelah bangsa ini keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Bukan proses yang singkat, melainkan 4 dekade perjalanan dalam aneka tantangan dan cobaan. Yosua masih muda kala itu, namun dipakai Allah untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Dan Tuhan Allah menjanjikan keberhasilan dan keberuntungan bila 3 hal ini ada pada diri Yosua dan bangsa Israel yang dipimpinnya. Pertama, menghidupi firman Tuhan. Kalimat pertama dalam Yosua pasal 1 ayat 8 adalah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Artinya bukan bergumam setiap saat atau menghafal secara verbal, melainkan menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Menghidupi itu berarti tahu, memahami, mencoba menghayati, dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam setiap pikiran, perkataan, dan juga tindakan.
Kedua, bertindak hati-hati. Kalimat berikutnya dalam Yosua pasal 1 ayat 8 adalah, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ketika seseorang sudah menghidupi firman Tuhan dan menjadikannya sebagai pedoman, maka hidupnya akan penuh dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hidup yang nampak dari kehati-hatian dalam menjalani kehidupan. Melakukan yang benar walau tidak mudah, dan menjauhi apa yang dilarang Tuhan walau itu menggiurkan. Berhati-hati berarti tidak ngawur, tidak gegabah, tidak gerusa-gerusu, melainkan dengan penuh hikmat menjalani setiap bagiannya. Ketiga, yaitu meraih keberhasilan dan keberuntungan di dalam Tuhan. Kalimat terakhir dalam ayat ini adalah, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua ditunjukkan oleh Tuhan akan jalan menuju tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Yosua dan bangsa Israel akan mendapati keberuntungan juga bila mereka melakukan apa yang benar di mata Allah sesuai dengan firman yang dinyatakan. Keberhasilan dan keberuntungan dalam hal ini sesuai dengan standar Allah sendiri yang tentu lebih baik dan lebih sempurna daripada standar manusia. Saudara yang terkasih, saudara ingin meraih keberhasilan dan keberuntungan di dalam Tuhan? Renungan perdana ini jelas mengarahkan pada jalan itu. Jalan yang berfokus pada firman Tuhan, bukan pada kehendak dan kemauan diri. Kehadiran renungan harian ekumenik ini untuk umat Kristen dan Katolik dimanapun berada, kiranya menjadi sarana berkat yang dapat membantu setiap saudara yang merindukan keberhasilan dan keberuntungan dalam berbagai aspek, melalui kesetiaan dalam menghidupi firman Tuhan, juga kesediaan untuk melakukan dengan yang terbaik. Tuhan memberkati. Bersama kita menaikkan doa berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa kami yang maha baik, dimuliakanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Hari ini kami menaikkan syukur atas RHKK yang hadir dan menjadi berkat secara ekumenis bagi kami semua, umat Kristen dan Katolik dimanapun berada. Sabda Tuhan hari ini sudah kami terima dan hayati. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kami semua untuk dapat menghidupi firman-Mu dalam segala situasi, menjadi pelaku yang setia yang nyata dalam kehati-hatian, dalam kehendak dan rencana Tuhan atas kami di dalam meraih keberhasilan dan keberuntungan. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap langkah kami, rencana kami, agenda kami, karya kami, pelayanan kami, kesehatan kami, dan juga masa depan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, karena kami percaya kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi
kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.